Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022. Saya doakan mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan, diberikan kebanyakan, diberikan banyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan yang paling utama adalah sehat. Ya, sehat jasmani, sehat rohani. Yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan yang sedang kesulitan, baik sulit perekonomian ataupun yang lainnya, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Oke, kita akan mereview ini. Dan insya Allah akan banyak sekali produk-produk GSN terbaru bermunculan. Doakan terus. Stok juga banyak stoknya. Dan insya Allah dan alhamdulillah di GSN sekarang los pokoknya. Kita tulis harganya. Konsumen cocok tinggal beli, nggak usah tanya-tanya. Kurang cocok malah nggak enak kan gitu. Kita pro ya, GSN pro dengan konsumen. Kita tulis harganya, cocok tinggal WhatsApp admin. Kalaupun toh cocok barangnya kurang cocok dengan harganya, bersabar, kan cukup melihat kontennya. Begitu. Insya Allah akan menjadi pelopor. Mohon didukung ya. Ketika kita sudah diminta menulis harga, kita tulis harganya. Mohon didukung, diberikan reward, apresiasi. Jangan hanya menjadi orang yang suka mencibir. Ini salah, dicibir-cibir sebanyak-banyaknya. Ketika ada yang terbaik, ada yang baik dalam satu sumber, dari sumber yang sama, dari GSN, tapi tidak ada reward. Nah itu jangan seperti itu. Jadilah orang yang bijaksana. Seperti itu. Contoh sembelihan juga. Ada sembelihan yang bagus-bagus, diam-diam saja dilihatnya. Tapi ketika ada satu sembelihan yang dirasa kurang puas, kurang cocok dengan hatinya, maka dicibirlah, dicibir terus sampai muncul video klarifikasi. Nah sebaiknya jangan seperti itu. Jadi orang itu jangan suka selalu menjas, menyalahkan gitu. Tapi kalau ada yang baik, kita kasih reward gitu. Karena kita juga niatnya ibadah. Pertama, berdagang adalah sunnah yang dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, dari berdagang ini kita berniat jujur, berniaga jujur. Dari mulai apapun kita jujur. Karena ini kembali ke poin pertama, berniaga atau berdagang yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Kita niatkan ibadah, berjualan juga kita niatkan ibadah. Pasti akan ada jalan keluar, jalan terbaik. Banyak sekali hikmahnya di sini saya rasakan sampai saat ini. Oke, mudah-mudahan di awal celoteh saya ini bisa dimengerti, difahami oleh semua kalangan. Karena saya hanya bisa berinteraksi dengan konten-konten saya. Tidak ada GSN maju berkembang tanpa adanya subscriber. Seperti itu. Harapannya, ayo kita bangun bersama channel GSN ini menjadi channel terdepan, teratas dari perbilahan Nusantara di Indonesia ini. Kita angkat. Dan juga dari segi tidak hanya seninya, keindahannya, tapi juga dari segi kejujurannya. Oke, kita sudah pro dengan konsumen. Satu, dikatakan harus tulis harganya. Sekarang kita sudah pro, los, tidak peduli dengan kiri kanan, kita tulis harganya. Oke, ini limited edition satu-satunya awal tahun ya. Sarung kulitnya tebal, jahitannya rapi, model sloboan, dilengkapi dengan cantolan ikat pinggang, aman, tidak mudah copot. Konstruksinya full tank, dijepit dengan galih sono keling,
di pin 1 2 3 ini penguat 2, yang 3-nya ini ngeplong kuningan, bisa ditambahkan tali untuk aksesorisnya. Materialnya baja bohler K110 atau K110, baja yang paling banyak beredar di pasaran. Dan sekarang saya berani berkomentar kalau baja bohler itu juga lebih tahan karat. Betul memang lebih tahan karat ya, karena yang saya pakai di RPH setiap malam ya, setiap 2-3 malam pokoknya saya sering ke RPH ini nyembelih, itu berlumuran darah. Selesai menyembelih langsung kita basuh dengan air, kita lap kering, disarungkan. Sampai sekarang aman-aman saja. Bahkan untuk yang ciping-ciping itu tinggal disetroping dengan varian kulit sapi atau kulit kuda, aman, hilang cipingnya, dipakai sembelihan lagi. Padahal cipingnya seperti mata gergaji, terkena tulang. Nah itu. Nah ini untuk sembelihan kambing masuk. Untuk sembelihan unggas seperti ayam, bebek, mentok, itik ya, burung, itu cukup pelan saja megangnya gini, set gini, pelan saja, turun atau dari bawah naik, atau turun disempurnakan dengan naik. Itu pelan saja, tidak digenggam kuat, nanti takutnya putus karena tajam. Perhatikan, satin polis BG nya indah banget, serat-serat bajanya nampak indah banget ditampakkan. Nah ini baja bohler K110, tidak kita bilang Elmax. Dan ini kecil, tipis maksud saya, cakep ini, langka, makanya cuma 1. Kita ukur dulu panjang totalnya, karena baja modern kita ukur totalnya 30 cm. Jadi kalau untuk membuat pisau full tank itu segini kecilnya butuh 30 cm. Untuk panjang bilahnya 18 cm, masuk kategori 18 cm, itu kan 18 cm berarti butuh baja 30 cm karena handle-nya 13 cm. Untuk handle 13 cm, jadi tinggal ditambahkan. Kalau baja bekas tidak kita ukur total kalau full tank karena baja bekas. Kalau baja modern kita ukur panjang totalnya. Selanjutnya terlebar di pangkal ini 2,8 dan ketebalannya ini sangat tipis, cuman 1,5 mili, tipis banget. 18 cm jika yang berani sembelihan sapi pun bisa. Saya lihat di RPH untuk penanganan sapi ada beberapa yang tidak tersentuh oleh anak-anak juleha. Itu beliau jagal RPH-nya asli menggunakan pisau yang pendek, antara 15 cm saya lihat, pisau pendek. Nah ini, yang penting kencang, lehernya itu kencang dongaknya. Kalau ada gelambirnya tinggal ditarik gelambirnya, dikalungkan dari bawah, segrek ke atas, kretek gitu. Kalau pendek itu tidak bisa diulang gitu. Kalau panjang 25-30 cm biasanya dari bawah ketarik ke atas, disempurnakan ke bawah, setengah tarik lagi ke atas lagi. Itu biasanya untuk membuka jalur yang atas supaya terpotong. Nah, kalau pendek itu harus benar-benar dikalungkan dari bawah. Catatannya teknik leher, dongak benar-benar kencang. Dan ada yang membantu menarik gelambir atas bawah, dari paling bawah leher langsung ditarik ke atas, seret, jangan dilepas dan ditekan terus sampai ambiar. Nah itu, jadi sekali tarik modelnya. Kalau kambing juga demikian, karena kambing ini gelambirnya itu tebal dan panjang, harus ditarik, ada yang narik gelambir kambingnya kencang. Posisinya kencang, miring, jes ke depan, masuk ke dalam, ditarik gini, masuk ke dalam, gitu. Tidak dari bawah dikalungkan seperti sapi. Ini satu-satunya ya, limited edition. Ukurannya pun sangat tipis,
jadi tidak ada, Masya Allah, tidak ada kembarannya. Greges banget, mantep. Ini miring, posisinya megangnya miring, bilahnya juga miring. Mantep, tidak tegak lah. Kalau tegak gini, mantep banget, limited edition. Kalau kepingin sampai slis tisu saat ngopi pagi, ngopi sore atau senja, itu di stroping, jadi disetel. Ketajamannya saya kepingin slis tisu umpamanya, ini kan kurang halus, sampai halus umpamanya, tinggal di stroping, disetel kehalusannya seberapa. Itu saya ada satu anak yang suka cerita-cerita gitu kan, menyampaikan pengalamannya. Jadi ternyata dia bilang gini, untuk saya memang cocoknya di asahan seperti ini Pak, gini. Oh iya, berarti masing-masing punya karakter, cara menyembelih, dan juga ukuran standar sembelihannya, ukuran standar ketajamannya dia sudah pegang, menguasai. Dan itu sudah 6 bulan dilakukan dia sembelihan hampir tiap malam, di zigzag, semalam datang semalam tidak, seperti itu sudah berjalan 6 bulan dia. Saya korek-korek pengalamannya, dia menyembelihnya begini begitu, ketajamannya begini begitu. Nah, ternyata dia sudah menemukan. Nah, kalau ini kan dia greges di kertas gitu ya, bisa disetel sampai halus. Oke, mungkin seperti itu celoteh saya tentang pengalaman di RPH, tentang bilah dan lain sebagainya. Untuk kertas sudah halus, kresek seperti ini, kreseknya ulet, tipis lagi, tapi tidak disarankan dan tidak dianjurkan karena pasti akan berkurang ketajamannya. Sampai beberapa slisan gini nanti akan berkurang. Kalau berkurangnya ketajaman di slis kertas atau kresek, tinggal di stroping. Misalkan ini kurang gitu ya, tinggal di stroping saja, disetel lagi. Karena ini sudah jadi bilah, sudah disepuh, sudah siap pakai. Ketika habis menyembelih, di stroping, dipakai lagi, habis menyembelih, di stroping lagi. Cara penyimpanan untuk sarung kulit juga demikian, dikasih krim oles bilah, setelah dipakai dicuci bersih, dilap kering, dikasih krim oles bilah, dibungkus plastik, pembungkus makanan, lalu disarungkan seperti ini. Untuk disimpan di atas almari atau di buffet atau di lemari kaca atau di dinding bisa seperti ini, atau dibungkus plastik semuanya bisa. Manis ketika posisi seperti ini, manis karena terlihat sarung kulitnya. Oke, mungkin seperti itu celoteh saya di pagi hari ini menemani sahabat-sahabat GSN yang beraktivitas. Mudah-mudahan ada ilmu dan manfaat guna bagi semuanya. Ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.